Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabi nasta'inu ala murudin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya alhamdulillah akan mempresentasikan masalah budaya positif di SD Kedua 4 ya. Ini merupakan aksi nyata saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ya. Dan saya mohon maaf yang sebesarnya bahwa pada hari ini mengumpulkan guru, kepala sekolah, dan komite serta tokoh masyarakat dan wali murid. Kesepakatan ruang diseminasi kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti ada berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada suatu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti seksi kelas dengan perasaan yang gembira. Pertanyaan pemantik, apa itu budaya? Dan apa makna budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Guru dapat memahami penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. 3. Diharapkan jika seluruh konsep inti dapat dipahami oleh seluruh keluarga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuannya menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh wali kelas dan anak-anak. Guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah anak-anak dengan menggunakan posisi kontrol manajer dan penerapan restitusi, segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang dilakukan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengatur jadwal dengan rekan guru, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Disiplin, ya, pembahasan pokok yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal.
dapat menjadikan anak kontrol dari paparan teori kontrol dari William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan tiga motivasi perilaku manusia. Menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini akan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Makna kontrol dari paparan teori kontrol dari William Glasser. Ya, ini ada kegiatan pematik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka dan Anda adalah A. Tugas Anda adalah menempelkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Contohnya seperti ini, ya, genggam seperti ini. Ya, salah satunya yaitu anggap ini kepala. Ya, kamu kepala. Anggap ini ada suatu barang. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut. Nah, yang B, mencoba segala cara untuk membukanya. Berarti ada teman yang B itu untuk membukanya. Apa yang kamu lakukan nanti? Ini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tentunya tidak. Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Berarti ingin tahu apa isinya. Begitu. Apakah Anda dan B menutup kepala tangan Anda? Menutup, ya kan? Dengan erat, berarti. Apa alasannya B menutup dengan kepala? Ya, berarti mempunyai keyakinan. Dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali dan kontrol? Yang memegang kendali itu siapa sebenarnya dengan kepala itu? Berarti kita sendiri sebenarnya. Itu maksudnya. Bahwa Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Menurut kinerja Dewantara maupun Dan Desson, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, berarti berasal dari dalamnya sendiri. Intrinsik itu berasal dari dalam sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya Dan Desson mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, nilai-nilai kebajikan di dunia pendidikan Indonesia. 1. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu contoh dari pendidikan di Indonesia. Pembahasan yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Dan Carson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Berarti tadi ya ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari keyakinan atau hukuman. Ini sifatnya berasal dari eksternal. Eksternal itu berasal dari luar, itu maksudnya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, untuk mengharap imbalan atau mengharap imbalan sesuatu dari orang lain. Nah ini biasanya bersifat motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga. Ini termasuk motivasi yang perilakunya itu bersifat internal. Internal itu berasal dari dirinya sendiri, berasal dari hati anak itu sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi intrinsiknya itu berdampak pada jangka panjang. Pada bahasan yang ketiga ini, yang kita pilih itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah yang termasuk motivasi intrinsik yang berasal dari murid atau dari dalam murid kita sendiri. Hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, mana yang dikatakan gagal? Yaitu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dihukum itu pasti sakit. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Itu kalau hukuman. Ada korban keadilan. Ada murid yang tersakiti. Itu kalau pada hukuman. Dan kalau pada disiplin, disiplin itu ada 2, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensinya berarti suatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid. Kenapa tidak nyaman? Karena anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, restitusi ini merupakan pilihan yang terbaik. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan, memberi motivasi yang baik. Korban mendapatkan ganti. Mendapatkan ganti itu maksudnya dia memilih kepercayaannya sendiri, bisa mengatur, bisa menjadi tanggung jawab. Itu maksudnya. Murid dan atau anak mendapatkan penguatan dari guru bisa. Ya. Penguatannya itu berupa motivasi. Hukuman
Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan pihak murid hanya yang menerima suatu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau berupa fisik misalkan tidak bersepatu, nah, disuruh lari, nah itu namanya fisik. Kalau psikis berarti contohnya itu misalkan kenapa kau tidak pakai sepatu? Ambil sepatunya, misalkan perasaannya ya, perasaannya berarti anak ini bandel, nah itu seperti itu psikis, perasaan. Konsekuensi, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dalam setuju oleh murid dan guru. Nah, ini ada murid dan guru ada kesepakatan, itu konsekuensi namanya. Misalkan anak-anak kalau nanti waktu upacara tidak pakai topi, bagaimana? Apakah disuruh mengarang, misalkan itu konsekuensinya, setuju namanya itu namanya konsekuensinya. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu yang pendek. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, sehingga guru di sini senantiasa memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi. Misalkan dengan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, misalkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, dari pernyataan ini, dari pernyataan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi, seperti itu. Nah, dari sini berarti yang pertama itu ini berarti termasuk hukuman. Ini bedanya antara konsekuensi sama hukuman. Kalau hukuman ini memberikan efek jerah kepada anak, tapi menyakitkan bagi anak. Terus, ini lari termasuk hukuman. Ini murid diminta untuk push up. Nah, ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi, menggantikan, lain, bukan hukuman. Misalkan ada temannya topinya itu kena sobek, harus bagaimana? Yang menggantikannya itu konsekuensinya. Nah, terus ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada gelas, ada botol berisi air, kena senggol, tumpah, mau dibiarkan. Dan konsekuensinya harus dibersihkan gelas. Itu seperti itu. Restitusi, restitusi adalah proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini biasanya restitusi ini keluar dari murid itu sendiri. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga, keyakinan kelas pernyataan fanatik ya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Adanya keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Beda ya. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini jawabannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Alasannya apa? Berarti apa ini? Keselamatan. Nah, ini jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya di sini adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita disebut sebagai keyakinan. Dari nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Keyakinan kelas 6. Nah, kemarin saya membuat keyakinan kelas 6 sini ya. Ini nah, biasanya keyakinan kelas ini bersifat positif ya. Tidak ada kata tidak ya. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan itu biasanya bersifat positif. Contohnya sini datang tepat waktu, melaksanakan weekend kelas sesuai jadwal, memakai seragam sekolah, memakai sepatu, menghormati dan menghargai guru, keluar kelas jika jam istirahat, meminta izin saat berhalangan masuk, meminta minum saat merasa haus. Saya diperbolehkan di sini anak-anak, tapi bawa air botol sendiri. Ya, Pak haus silakan. Nah, ini kan kesepakatan personal. Tidak apa-apa minum di dalam kelas karena sudah disepakati. Tuh. Ya. Setelah minum ditaruh lagi, belajar lagi. Nah, itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang terakhir ini rambut bagi laki-laki itu ya, khusus laki-laki, dan kuku dirapikan jika sudah panjang. Nah, rambut yang panjang perlu dipotong. Maksudnya dirapikan itu anak-anak suruh memotong rambutnya sendiri. Ya, di tukang cukur seperti itu. Kebutuhan dasar manusia, pembahasan yang keempat sekarang, kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas. Kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa aja kebutuhan dasar manusia? 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Itu. Nah, berarti mendapat kasih sayang dari orang lain, dari teman, terus merasa diterima di lingkungan belajar atau di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Terus ini mencari solusi untuk memperbaikinya di sini. Terus hasilnya apa? Nah, hasilnya di sini kalau sebagai penghukum di sini memberontak, biasanya anak itu memberontak atau berbohong. Itu hasilnya kalau diberi hukuman. Karena kan takut hukum, maka dia akan berbohong. Yang kedua, yang ini menyembunyikan atau menyangkal, juga membohong juga. Kalau ada berbuat rasa bersalah. Nah, kalau seperti itu mah ketergantungan. Hasilnya itu ketergantungan pada siapa? Kepada guru. Karena sering dibantu. Kalau ini. Nah, kalau sampai memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya tetap. Kalau diawasi diam. Kalau tidak diawasi, kodean lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau manajer menguatkan pribadi, berarti dengan kesadaran sendiri dia tidak kodean meskipun tidak diawasi. Ya, karena anak itu sadar juga. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini murid diletak guru di luar dunia berkualitas. Berarti di sini kalau penghukum itu murid diletakkan guru di luar berkualitas, berarti dianggap
penghukum yang sepele lah, maksudnya seperti itu. Anaknya itu dia merasa takut. Terus pembuat rasa bersalah, murid menetapkan guru di dalam dunia sama ya, berkualitas hampir sama antara penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sama. Kalau sebagai teman, murid menetapkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ya. Berarti guru itu dianggap penting. Kalau gurunya tidak datang, kemana Pak Guru kodam masuk? Seperti itu ya. Lain dengan penghukum, dia kata Pak Ronald tidak usah tidak masuk alhamdulillah karena namanya suka marah-marah tok, misalnya seperti itu. Berarti dianggap di luar gitu. Senang kalau guru tidak datang. Itu maksudnya seperti itu kalau sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Seperti itu. Nah, kalau pemantau, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berarti di sini murid itu meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Berarti di sini anaknya itu diam ya, karena dipantau dia, maksudnya dia. Nah, anak itu kalau dia dipantau berarti ramai lagi. Nah, seperti itu. Nah, terus sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Berarti anak bisa berbuat ya, melakukan sesuatu yang positif ya, seperti itu. Seperti apa? Yang waktu belajar ya, anak itu ya belajar ya, sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Murid yang bagi murid bagaimana? Nah ini, kalau sebagai penghukum di sini posisi murid itu berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah itu kalau gurunya pemarah ya, penghukum. Kalau sebagai merasa bersalah, maafkan saya Pak, saya salah tadi kodean, seperti merasa bersalah. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu ya. Berarti kodean, berarti menganggap ya sadar itu Pak Guru sebagai teman saya, masih tetap kodean ya. Terus pemantau di sini berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, memberikan catatan. Oh anak ini kok sering kodean 1 kali, 2 kali, 3 kali, bintangnya banyak. Jadi di sini dan murid juga berapa halaman yang saya harus tulis. Nah, maksudnya tulis itu hukumannya yang diberikan ya. Misalkan tadi karena kodean jadi suruh nyatat sampai 10 halaman seperti itu ya. Terus bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Berarti anak itu menimbulkan sadar bahwa kodean itu tidak baik kalau waktu pembelajaran seperti itu, dan nanti bisa nanti kita sama teman nanti kuliahnya setelah istirahat melalui apa, bersama-sama sama istirahat pakai hadronet, seperti itu kan kuliah yang positif itu hadro. Nah terus dapat bagi murid bagaimana kalau menghukum, tetap mengulangi kesalahan itu bagi murid, meskipun dia salah nanti besoknya juga mengulangi lagi. Pembuat rasa bersalah, merasa rendah hati karena sudah merasa ya Pak saya salah Pak, berarti rendah hati, misalnya seperti itu. Lelah tidak mandiri tergantung. Kalau sebagai teman berarti selalu tergantung kepada guru, itu bagi murid. Pemantau menikmati memberatkan pada sanksi atau hadiah pada dirinya karena
karena kalau pemantaunya nanti berkaitan dengan sanksi ya, yang diberikan kepadanya. Kalau manajeran mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yang 6 yaitu segitiga restitusi. Restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dan agar menjadi murid yang merdeka. Segitiga restitusi menurut definition dalam buku restitusi school disiplin merancang sebuah tahapan untuk mudah memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau triple restitution triple. Segitiga restitusi di sini langkah-langkahnya bagaimana? Ya, langkah ada teori kontrolnya. Kalau langkahnya yang pertama menstabilkan, ya langkah-langkahnya itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Berarti anak kalau sudah salah mesti mempunyai alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini segitiga restitusinya. Menstabilkan, ya restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan ini kalau segitiga restitusi berarti menstabilkan anak itu supaya stabil maksudnya. Nah, maka pertanyaan apa yang dilakukan oleh guru terhadap anak? Atau berbuat salah itu tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa salah. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Berarti kalau restitusi itu sebagai temannya sendiri, ya. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya di sini validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini berarti anak itu diberikan sebuah angan-angan. Ya, oh berarti ini validasi, berarti ini salah. Nah, itu menemukan sendiri kesalahannya. Nah, kamu berarti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah,
Ini tentang alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berarti ini akan menimbulkan mengarahkan kepada solusi nanti. Yang ketiga, ya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu, ya, dan tingkah laku yang telah divalidasi. Yang kedua itu, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Menanyakan keyakinan. Ya, ini tentang pertanyaannya di bawah ini menghubungkan dengan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas, ya, atau keluarga, itu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya, dari berkaitan dengan kesepakatan kelas itu tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kalau anak itu mengalami kesalahan, terus dia Pak Guru itu menanyakan seperti itu, maka anak itu nanti menjawabnya, ya Pak, saya akan berubah menjadi lebih baik, nah, seperti itu. Contohnya ini aksi nyatanya ya. Contohnya dari ada sebuah masalah, ya. Tidak tahu masalahnya, sehingga saya lihat kamu sebagai berapa berapa kali kamu datang terlambat? 7 kali dalam sebulan. Membuat kesalahan itu manusiawi, tetapi kamu harus memperbaiki, ya. Kenapa kamu terlambat di sekolah, Sila? Karena saya sering dari gambar sesuai dengan keyakinan kelas, tidak keyakinan apa yang melanggar. Jadi itu pentingkah menurut kamu? Apa yang kamu lakukan agar datang tidak terlambat, Sila? Saya akan waktu yang sudah kita minta saya bangunkan waktu subuh supaya saya bisa sholat subuh. Ya, jadi kamu harus bisa mengaturnya. Nah, ini solusinya. Nanti Pak Guru akan memanggil orang tua yang berkomunikasi dengan orang tua kamu agar kamu lebih disiplin waktunya. Silakan dulu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Rahman, ya siswa dari SDS Minum. Saya senang berdiskusi dengan Bapak Alhamdulillah. Saya bersedia kita selamat pagi dan saya akan memperbaiki sikap saya depannya lebih
kasus kedua. Aku dengan kalau kamu berdekat dengan pada apa ini? Oh itu ya, banyak ya kamu marah dengan Anda. Seandainya Bapak berada di posisi kamu, Bapak mungkin melakukan yang benar. Apa yang saudara melakukan terhadap Fajar ini? Kamu melakukan seperti itu ada alasannya. Kenapa ini? Oh ya, Bapak mengampuni tindakan kamu tidak marah. Nah, tindakan kamu apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas ini? Kesepakatan apa yang kamu sudah buat? Oh ya, menghargai dan menyayangi antar teman itu penting apa tidak? Baik, jika penting, keyakinan apa yang harus diperbaiki jika kamu sedang marah? Berarti ini ya, mulai besok kamu harus semangat dan tidak emosi terhadap teman. Kalau seperti itu, kamu harus memperbaiki dan minta maaf kepada Anda. Jangan dari kasus 1 dan 2 tadi ya, ada seorang murid yang terlambat. Nah, setelah itu ditanyakan, ya, ada pertanyaan, dan disitulah yang disebut dengan manajer. Guru itu kalau posisinya sebagai manajer itu tidak akan marah, ya, melainkan bertanya kenapa, bertanya kepada anak tersebut supaya apa, dia muncul perasaannya itu tentang alasan kenapa dia terlambat, dan dia pun memberikan alasan, ya, dengan memberikan validasinya, ya, memberikan alasan dan dia mengambil keputusan sendiri untuk yang akan datang dan tidak akan mengulangi lagi. Dan itu berdasar sebagai manajer. Ya. Yang kedua tadi, kasus yang kedua itu tentang anak itu bertengkar karena pekerjaan atau PR-nya itu dicontek oleh temannya. Nah, di situ anak itu memvalidasi, ya, dari pertengkaran itu anak disuruh kenapa kau bertengkar. Nah, anak itu memberi alasan karena pekerjaannya itu dicontek oleh temannya, dan dari itu juga disuruh untuk anak itu bisa mengambil keputusannya. Keputusannya itu berapa? Dia tidak akan berbuat seperti itu lagi, dan dari anak itu sendirilah yang solusinya itu muncul. Itu maksudnya dari sikap sebagai manajer. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, ya, terkait dengan budaya positif. Ya, budaya positif ini juga
ya bisa timbul dengan pembiasaan yang ada di sekolah SDN Kedung Rejo 4. Nah, seperti itu ya. Sekian, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila tidak ada kata atau menyita waktu, saya maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah kami guru SDN Kedung Rejo 4 beserta komite dan wali murid sudah mendengarkan pemaparan yang sangat luas dan kami sangat memahami tentang budaya positif dan restitusi penanggulangan siswa yang mempunyai kendala halangan dalam belajar sudah disampaikan dengan baik, dan semoga ini kedepannya Pak Ronald dapat mengimbaskan kepada teman-teman di kelas lain dan mendapatkan budaya yang lebih baik di sekolah ini. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilik Daryanti, rekan sejawat dari Bapak Ronald Abdullah, SPDSD di SDN Kedung Rejo 4. Dari paparan diseminasi mengenai budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sangat bagus dan menarik, apalagi tentang disiplin positif yang bukan dari intrinsik atau bukan dari siswa, melainkan berasal dari tekanan atau peraturan sekolah yang sifatnya ekstrinsik. Dengan harapan guru berada di posisi manajer di mana siswa bisa mengambil solusi dan pemecahan masalah dengan mengatasi caranya sendiri, supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut untuk membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, saya panggil Bapak ya. Apakah Nazila tahu masalahnya? Ya Bapak. Nazila, saya lihat kamu sering terlambat datang ke sekolah. Apakah benar? Ya Bapak. Berapa kali kamu datang terlambat? 7 kali dalam sebulan. Nah, membuat kesalahan itu manusiawi, tetapi kamu harus memperbaiki, ya. Kenapa kamu terlambat ke sekolah, Nazila? Karena saya sering melihat TV sampai malam, hingga jangan. Dari terlambat sesuai dengan keyakinan kelas, tidak keyakinan apa yang kamu langgar? Sering waktu Bapak. Dan itu pentingkah menurut kamu? Bapak. Apa yang kamu lakukan agar datang tidak terlambat, Nazila? Saya akan mengatur waktu dan aku yaitu jam 9, minta orang tua saya membangunkan waktu subuh supaya saya bisa sholat subuh. Ya, jadi kamu harus bisa mengatur waktunya. Nah, ini solusinya. Nanti Pak Guru akan memanggil orang tuanya, berkoordinasi dengan orang tua kamu agar kamu lebih disiplin waktu. Nah, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila Turokna. Saya siswa dari SDN Rejo 4. Saya senang berdiskusi dengan Bapak Abdullah. Saya menemukan
solusi agar tidak terlambat lagi, dan saya akan memperbaiki sikap saya ke depannya dan lebih menghargai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Guru dengar bahwa kamu berbicara dengan pajak. Kenapa ini? Ternyata saya dengar agar mau meninggal dia mau Oh itu ya, wajar jika kamu marah dengan pajak. Seandainya Bapak berada di posisi kamu, Bapak mungkin melakukan yang sama. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Fajar ini? saya marah karena Fajar dan tidak mau berteman dengan Fajar. Kamu melakukan seperti itu ada alasannya. Kenapa ini? Ya Bapak, saya mengerjakannya sampai kemarin malam. Kok saya Fajar mau mencari kerjaan saya? Oh iya, Bapak memaklumi tindakan kamu jika kamu marah. Nah, tindakan kamu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas ini? Ya Bapak. Kesepakatan apa yang kamu sudah langgar? Oh ya, menghargai dan menyayangi antar teman itu penting apa tidak? Baik, jika penting, keyakinan apa yang harus diperbaiki jika kamu sedang marah? Ya, terima kasih ini. Dan sekarang mulai besok kamu harus menahan marah dan tidak emosi terhadap teman. Nah, kalau seperti itu, kamu harus memperbaiki dan minta maaf kepada Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini. Saya senang diajak diskusi oleh Bapak dan Bapak. Saya harus lebih sabar dan menahan diri dari amarah agar saya lebih banyak membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara kata yang positif. Nah, sekarang apa sudah selesai rumusnya? Ya, kalau sudah silakan kamu tempel di papan tulis ya. Ya, coba gantian, silakan. Ya, terus. Ya. Aidan. Ya. Ya. Ayo yang lain. Ya, yang lain. Ayo. Ya. Dan tekudan itu Ya.